Proyek lini serang Garuda menakar peluang debut Luke Vickery di FIFA Matchday Juni. PSSI terus bergerak cepat dalam memperkuat komposisi skuad Garuda menjelang agenda internasional yang semakin padat. Salah satu nama yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air adalah Luke Vickery. Penyerang sayap milik MacArthur FC di Liga Australia ini disebut-sebut sebagai kepingan puzzle terbaru yang akan menjalani proses naturalisasi. Profil dan statistik, Wonderkid A-League yang sedang on fire. Lahir di Hawaii pada 25 Oktober 2005, Vickery memiliki latar belakang multikultural yang unik. Ia memegang paspor Australia, namun memiliki darah Indonesia melalui jalur neneknya yang berasal dari Medan. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia telah menjadi pemain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia, A-League. Berdasarkan data performa musim 2025-2026, Vickery menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Produktivitas, dari 22 penampilan, ia berhasil mengemas 5 gol dan 1 assist. Angka ini tergolong tinggi bagi seorang pemain muda yang beroperasi dari sektor sayap. Pengalaman kontinental, ia tidak hanya jago di liga domestik, tapi juga mencicipi atmosfer AFC Champions League 2, memberikan pengalaman berharga menghadapi klub-klub papan atas Asia. Versatilitas, meski posisi aslinya adalah penyerang sayap kanan atau right winger, statistik menunjukkan ia mampu mengisi posisi penyerang tengah maupun sayap kiri dengan sama baiknya. Analisis taktis, apa yang bisa diberikan Vickery? Jika proses naturalisasi ini rampung, Vickery akan memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada kecepatan transisi. Dengan tinggi badan mencapai 183 cm, ia memiliki keunggulan fisik dalam duel udara yang jarang dimiliki oleh winger lokal. Kehadirannya juga akan menciptakan persaingan sehat di sektor sayap kanan yang saat ini dihuni oleh nama-nama mapan. Misi mengejar debut di FIFA Matchday Juni. Target besar PSSI adalah mengupayakan agar Luke Vickery bisa tersedia untuk FIFA Matchday yang dijadwalkan pada 1-9 Juni 2026. Namun ada beberapa rintangan administratif yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. 1. Persetujuan DPR dan keputusan Presiden. Dokumen naturalisasi harus segera masuk ke meja sidang DPR RI untuk mendapatkan rekomendasi, diikuti dengan penerbitan Kepres. 2. Sumpah WNI dan paspor. Setelah aspek legal negara selesai, Vickery harus segera melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham dan mencetak paspor Indonesia. 3. Hambatan statuta FIFA. Karena Vickery pernah tercatat membela timnas muda Australia, PSSI harus mengajukan surat perpindahan federasi ke FIFA. Proses ini biasanya memakan waktu 1-2 minggu setelah paspor terbit. Kesimpulan, peluang Vickery untuk debut di bulan Juni berada pada angka 60 hingga 70%, tergantung pada seberapa cepat proses birokrasi di Jakarta berjalan. Jika berkas selesai sebelum akhir Mei 2026, maka pelatih timnas akan memiliki senjata baru yang sangat mematikan untuk menghadapi laga uji coba maupun kualifikasi mendatang. Gak mau nunggu Belanda lagi? Ini alasan Summerville lebih dekat ke timnas Indonesia. Dunia sepak bola internasional selalu penuh dengan kejutan di meja perundingan, dan kali ini nama Crescencio Summerville menjadi pusat perhatian. Setelah kegagalan pahit timnas Suriname menembus kualifikasi Piala Dunia, rumor perpindahan federasi sang winger West Ham ini ke pangkuan Ibu Pertiwi kembali memanas. Benarkah Indonesia menjadi pelabuhan terakhirnya? Atau Summerville masih menyimpan mimpi mengenakan jersey oranye Belanda? Banyak yang meyakini bahwa pilihan pertama Summerville untuk jalur diaspora adalah Suriname. Namun, tersingkirnya negara Amerika Selatan tersebut dari persaingan menuju Piala Dunia menjadi pukulan telak bagi proyek sepak bola mereka. Bagi pemain di usia emas seperti Summerville, bermain di kompetisi tertinggi antar negara adalah sebuah keharusan untuk menunjang karir profesionalnya. Disinilah timnas Indonesia muncul sebagai opsi yang sangat rasional. Dengan basis massa yang masif dan progres nyata di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman, Indonesia menawarkan panggung yang jauh lebih megah dibandingkan Suriname saat ini. Salah satu alasan kuat mengapa rumor ini semakin kencang adalah transformasi taktis yang sedang dibangun John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal sangat menyukai pemain sayap yang memiliki kecepatan dan kemampuan one-on-one mumpuni, atribut yang merupakan spesialisasi Summerville. Kehadiran pemain kelas dunia di skuad Indonesia saat ini, seperti Calvin Verdonk,
yang kini merumput di Los Clil atau JITZIS di Sassuolo, membuktikan bahwa proyek naturalisasi Indonesia bukan lagi sekedar tambal sulam, melainkan pembangunan skuad elit. Summerville tentu melihat ini sebagai peluang untuk menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Asia. Pertanyaan besarnya, mengapa tidak menunggu timnas Belanda? Secara teknis, Summerville memiliki kualitas untuk bersaing di skuad The Orange, namun kenyataan di lapangan sangat kompetitif. Lini depan Belanda saat ini penuh sesak dengan bakat-bakat muda yang sudah mapan di klub-klub raksasa Eropa. Menunggu panggilan Ronald Koeman atau pelatih Belanda lainnya adalah sebuah perjudian. Jika ia terus menunggu, ada resiko ia kehilangan momentum bermain di turnamen internasional besar di masa puncaknya. Sebaliknya, memilih Indonesia bukan berarti turun kasta, melainkan memilih untuk menjadi ikon utama di negara dengan fanatisme sepak bola terbesar di dunia. Kesimpulannya, keputusan di tangan sang pemain. Hingga detik ini, PSSI memang masih menutup rapat komunikasi mereka terkait pemain-pemain grade A yang sedang diproses. Namun, desakan publik di media sosial dan situasi sulit di Suriname menjadikan posisi Indonesia sangat kuat dalam negosiasi ini. Jika Summerville akhirnya memilih untuk menjalani proses naturalisasi, ini akan menjadi salah satu transfer federasi paling fenomenal dalam sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus mempertegas bahwa Indonesia adalah kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan di kancah internasional. Tak mau jago kandang, John Herdman desak timnas Indonesia hadapi tekanan supporter lawan. Arsitek strategi timnas Indonesia, John Herdman, memberikan sinyal kuat mengenai arah persiapan skuad Garuda menjelang jendela FIFA Matchday pada Juni 2026 mendatang. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut dilaporkan telah mengajukan permintaan khusus kepada PSSI untuk tidak menggelar pertandingan di tanah air, melainkan melakoni laga tandang atau away melawan tim dengan profil tekanan tinggi. Langkah ini diambil Herdman sebagai bagian dari transformasi mentalitas yang sedang ia bangun di dalam tubuh timnas. Menurutnya, bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik di Stadion Utama Gelora Bung Karno memang memberikan motivasi, namun tidak memberikan ujian psikologis yang sama dengan tekanan di kandang lawan. Dalam keterangannya kepada awak media, Herdman menekankan bahwa kemampuan teknis pemain Indonesia sudah berkembang pesat, namun aspek psikologis saat menghadapi atmosfer musuh masih perlu diasah. Bermain di rumah sendiri selalu menyenangkan, kita punya dukungan luar biasa. Tapi jika kita ingin bicara tentang kualifikasi tingkat tinggi atau turnamen besar, kita harus bisa menang di lingkungan yang tidak ramah, ujar Herdman. Saya ingin para pemain merasakan bagaimana rasanya dicemooh, bagaimana rasanya berkomunikasi di tengah kebisingan supporter lawan, dan tetap tenang menjalankan taktik di bawah tekanan tersebut. Itulah cara kita membentuk mentalitas baja. Tambahnya, keinginan Herdman ini selaras dengan jadwal padat yang akan dihadapi Indonesia. Mengingat status JITZIS dan kawan-kawan yang sudah mulai nyetel dengan skema tim, Herdman ingin menguji kekompakan skuadnya melawan tim yang memiliki gaya bermain agresif. Beberapa poin yang menjadi fokus utama dalam roadshow tandang Juni nanti, antara lain, ketahanan mental, menguji fokus pemain dalam 90 menit penuh tanpa dukungan supporter sendiri, kedisiplinan taktis, bagaimana lini belakang yang dipimpin oleh JITZIS tetap terorganisir meski ditekan secara psikologis oleh pendukung lawan, simulasi turnamen, meniru kondisi turnamen internasional di mana Indonesia akan sering bermain di lokasi netral atau markas lawan. Ketua Umum PSSI merespons positif visi jangka panjang Herdman. Kabarnya, PSSI tengah menjalin komunikasi intensif dengan beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Asia Barat yang secara peringkat FIFA berada di atas Indonesia. Pelatih Herdman sangat spesifik soal ini. Beliau tidak mencari kemenangan mudah di kandang, tapi mencari pembelajaran keras di luar negeri. Kami sedang mengupayakan lawan yang bisa memberikan atmosfer pertandingan yang kompetitif, ungkap perwakilan PSSI Sumarji. Jika rencana ini terrealisasi, FIFA Matchday Juni akan menjadi panggung krusial bagi pemain seperti Martin Paes di bawah Mister Gawang untuk membuktikan bahwa pertahanan Indonesia tetap solid dalam kondisi apapun.
Publik kini menanti negara mana yang akan menjadi ujian nyali bagi anak asuh John Herdman dalam misi mereka menaikkan level sepak bola Indonesia di kancah global.